Kita bersyukur sekali Bapak Saudara di dalam momen ini kita dapat bersama-sama datang ke rumah Tuhan, berkumpul dan dapat boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-80, Merdeka, Merdeka, Merdeka. Baik Bapak Saudara, saya ingin mengajak kita semua membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 33. Mazmur 33, saya akan membacakan beberapa bagian firman Tuhan dari ayat yang pertama hingga yang ketiga, lalu lanjut di ayat ke-18 hingga seterusnya. Mazmur 33 ayat yang pertama, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita bisa membayangkan bila kehidupan kita ini seperti sebuah perjalanan menaiki gunung, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sampai di kaki gunung, lalu kita mulai berjalan untuk menaiki gunung, Bapak Ibu Saudara. Biasanya kita akan melihat sebuah pemandangan yang begitu indah. Gunung yang akan kita daki rasanya begitu indah. Pepohonan yang hijau kita lihat di sekeliling. Udara yang segar kemudian kita rasakan, Bapak Ibu Saudara. Kicauan-kicauan burung juga kita dengar. Dan rasanya begitu indah, Bapak Ibu Saudara. Namun ketika kita sudah mulai mendaki akan gunung itu, kita berjalan selangkah demi selangkah. Kemudian kita merasa bahwa perjalanan ini tidak seindah yang kita bayangkan. Kaki kita kemudian mulai lelah. Langkah kita kemudian mulai berat, Bapak Ibu Saudara. Nafas kita kemudian mulai terengah-engah. Kita tidak lagi memperhatikan indahnya lingkungan sekitar kita. Tidak lagi memperhatikan kicauan burung itu. Tetapi yang terjadi adalah kita kelelahan menjalani kehidupan itu. Di momen itu Bapak Saudara ada dua pilihan untuk kita. Pilihan pertama adalah pilihan untuk berhenti. Tidak melanjutkan lagi perjalanan ini. Memilih untuk turun. Memilih untuk menyerah. Atau pilihan yang kedua, meskipun kita lelah, meskipun kita capek, kita tetap melanjutkan perjalanan ini dengan penuh pengharapan. Ketika kita sampai di puncak sana, kita akan mendapatkan sebuah pemandangan yang jauh lebih indah. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita terkadang terasa demikian, Bapak Ibu Saudara. Ada rasanya kehidupan kita permulaan, begitu semangat sekali. Kita jalani kehidupan ini dengan baik. Usaha berjalan dengan baik. Keluarga rukun. Bisa bercanda satu dengan yang lain. Kemudian pelayanan kita rasanya penuh dengan sukacita. Tetapi Bapak Saudara, ada masanya ketika kita mulai menanjak. Kesehatan kita mungkin mulai melemah. Ekonomi kita kemudian mulai tertekan. Relasi kita kemudian retak. Ada gejolak di dalam batin kita. Dan kita merasa bahwa kehidupan ini begitu sulit rasanya. Bapak Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita berbangsa, Bapak Ibu Saudara. Rasanya waktu kita kecil tinggal di Indonesia itu indah-indah aja. Pergi ke Bandung, pergi ke Puncak, pergi ke Bali, begitu ya. Melihat indahnya pemandangan alam, rasanya begitu indah. Tetapi ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, ketika kita mulai menapaki kehidupan ini, perlahan-lahan kita merasa tinggal di Indonesia ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak problema di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Pemazmur 33 mengingatkan kita untuk tidak menyerah di dalam perjalanan hidup yang sedang kita jalani pada hari ini. Justru di saat kaki kita mulai gemetar,
Justru di saat nafas kita mulai terengah-engah, di saat itulah kita mulai diajak untuk melihat akan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Pemazmur mengajak kita untuk memiliki 3 sikap, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki 3 sikap ini untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, adalah kita harus tetap memuji Tuhan. Kita mari bersama-sama membaca ayat yang pertama ini. 1, 2, 3. Bersorak-sorailah. Bapak Ibu Saudara, seruan dari pemazmur ini adalah sebuah seruan kepada setiap kita orang-orang percaya untuk memperlihatkan kepada setiap kita bahwa kita sebenarnya memiliki satu identitas di dalam Tuhan. Satu identitas yang begitu baik sekali, Bapak Ibu Saudara. Yaitu identitas orang percaya adalah seorang pemuji, seorang yang memuji Tuhan. Itulah identitas orang percaya, Bapak Saudara. Kata layak di dalam bahasa aslinya dapat berarti indah, dapat berarti pantas, dapat berarti sesuai. Bapak Ibu Saudara, kata layak ini bukanlah sebuah tambahan, aksesoris di dalam kehidupan orang percaya, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan seorang yang telah percaya. Bahwa dia harus memuji Tuhan. Dia harus mengagungkan Tuhan. Dia harus berseru dengan baik. Ketika dia melakukan itu, ketika kita melakukan itu sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita seperti sebuah bunga yang mekar, yang menunjukkan keindahannya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hal yang mendasar dalam kehidupan orang percaya. Satu hal yang sangat-sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sebaliknya tidak kemudian memiliki hal ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, artinya sebetulnya kita sedang menunjukkan ketidakpuasan kita akan kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan, yang Tuhan telah curahkan begitu besar di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita memuji Tuhan, itu adalah sebuah ekspresi dalam hati kita yang menekankan bagaimana hati kita mengalirkan kasih yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak Saudara, di ayat kedua dan 3 dikatakan kita diminta untuk bersyukurlah dengan kecapi, bermazmurlah dengan gambus, nyanyikanlah nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, Bapak Ibu Saudara. Di dalam bagian ini kita diminta untuk dapat mengekspresikan akan kasih Tuhan itu melalui banyak hal. Melalui permainan musik yang baik, melalui pujian-pujian, melalui nyanyian-nyanyian baru, melalui seruan-seruan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukanlah sekedar sebuah aktivitas di hari Minggu atau di hari Rabu saja. Berseru dan memuji itu adalah sebuah gaya hidup, lifestyle, yang kita terus-menerus lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya. Di setiap hari, di setiap jam, dan di setiap saat. Bapak Saudara, ada seorang Kristen, satu kali dia harus dipenjara, bukan karena kesalahannya, tetapi karena imannya, Bapak Ibu Saudara. Di dalam penjara, kakinya kemudian dibelenggu oleh rantai besi. Di dalam penjara dia merasakan kedinginan yang luar biasa. Di dalam penjara hanya tembok-tembok dan jeruji yang menjadi temannya. Namun setiap malam, orang Kristen ini selalu berseru, selalu memuji Tuhan, selalu mengagungkan Tuhan. Awalnya dia ditertawakan oleh orang-orang daripada sel-sel lain. Tetapi dia terus konsisten memuji Tuhan setiap malam, setiap saat. Tertawaan orang itu mulai berhenti. Mereka mulai dihiburkan melalui puji-pujian itu, Bapak Saudara.
Dan pujian itu membawa dampak bagi orang-orang di dalam penjara itu. Ketika orang lain tanya kepada dia, kenapa kamu terus memuji Tuhan? Dia berkata, Bapak Saudara, selama saya masih hidup, saya merasakan kasih Tuhan. Setiap tarikan nafas saya adalah kasih Tuhan untuk saya. Selama saya merasakan kasih Tuhan, saya akan memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah juga yang dialami oleh tokoh-tokoh Kristen, Paulus dan Silas ketika di dalam penjara. Dia berseru kepada Tuhan. Bapak Saudara boleh membaca nanti di rumah Kisah Para Rasul 16. Bagaimana di dalam penjara mereka memuji Tuhan dan membawa sebuah dampak yang sangat-sangat indah di dalam penjara itu. Bapak Saudara, di sini kita belajar bahwa pujian adalah sebuah nafas bagi orang percaya. Pujian tidak menunggu keadaan baik baru kita memuji Tuhan. Tetapi kita melakukannya karena memang Allah itu layak dipuji. Kita melakukannya karena kita merasakan kasih Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan setiap kita. Kita memuji Tuhan walaupun kondisi kita terdesak. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita, Bapak Saudara? Apakah kita memuji Tuhan saat keadaan baik saja, saat kita sehat, saat berkat itu mengalir, saat semua berjalan lancar baru kita memuji Tuhan? Di saat itu kalau kita memuji Tuhan rasanya mudah sekali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Mazmur ini mengajarkan kita bahwa pujian bukan hanya ada di dalam keadaan yang baik. Pujian bukanlah sebuah reaksi terhadap situasi yang baik. Pujian adalah sebuah sikap hati. Dan pujian adalah sebuah gaya hidup orang percaya. Karena itu Bapak Saudara, mari kita memuji Tuhan. Bukan hanya di dalam gedung gereja. Tetapi juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam tindakan kita sesehari. Kita dapat melakukan tindakan jujur. Ketika kita di tempat kerja meskipun ada resiko. Meskipun kita harus menghadapi kerugian. Mari kita bersikap jujur, sebab itu adalah bentuk pujian kepada Tuhan. Dan di sanalah kita pada akhirnya memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Mari kita belajar untuk memilih mengasihi keluarga. Sebab sekalipun kita sedang lelah dan kita memilih untuk mengasihi, di sanalah kita juga memuji Tuhan melalui kehidupan kita. Mari kita belajar untuk mau bersyukur. Bahkan ketika kita hanya ada makanan yang sederhana di depan kita, atau terhadap hal-hal yang sederhana dalam kehidupan kita, mari kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita terus memuji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita melihat Indonesia, mari kita mensyukuri beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kiranya Tuhan terus memakai kita untuk dapat memuliakan Tuhan melalui hidup kita, di dalam keluarga kita, bahkan di dalam kehidupan kita bernegara. Yang kedua, sikap yang kedua adalah tetap mempercayai akan kasih setia daripada Tuhan. Mari kita baca bagian firman Tuhan ini bersama-sama di ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju Bapak Ibu Saudara, ada satu kata yang sangat menarik di sini, yaitu kasih setia. Satu kata yang sangat kuat sekali di dalam perjanjian lama dan diulang berkali-kali Bapak Ibu Saudara. Kata kasih setia ini menunjukkan bahwa Allah di dalam mengasihi tidak pernah berubah terhadap setiap kita. Kasih Tuhan terhadap kita konsisten Bapak Ibu Saudara. Tidak ditentukan oleh keadaan kita. Tidak ditentukan oleh situasi, tidak ditentukan oleh manusia ini baik atau tidak. Tetapi konsisten mengasihi. Bapak Ibu Saudara, kasih setia bukan sekedar sebuah perasaan sementara. Perasaan ingin mengasihi sementara, bukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu adalah sebuah komitmen kekal yang Allah nyatakan kepada setiap kita. Dan walaupun badai melanda, walaupun kita kemudian mulai
berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan setiap kita. Ada seorang bernama Charles Spurgeon mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara, kasih setia Allah adalah lebih besar daripada ketidaksetiaan kita. Kita condong untuk tidak setia. Tetapi kasih setia Tuhan itu lebih besar. Inilah dasar pengharapan orang percaya. Allah tidak akan berhenti mengasihi umatnya meskipun keadaan seakan tidak berpihak. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pengkhotbah besar yang saya yakin Bapak Ibu Saudara tahu namanya, yaitu Billy Graham, Bapak Ibu Saudara. Dia seorang pengkhotbah yang memenangkan banyak jiwa, mengadakan KKR besar di kota-kota, Bapak Ibu Saudara. Billy Graham ketika mulai tua, dia kemudian mengidap satu penyakit Parkinson. Dan ketika dia mengidap penyakit ini, kemudian dia tidak bisa selantang dahulu berkhotbah. Tidak bisa sekuat dahulu berkhotbah. Namun di masa-masa dia terkena sakit itu, ada satu penegasan yang ia katakan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupannya. Meskipun tubuh daripada Billy Graham ini kemudian melemah, tetapi iman kepada Tuhan tidak berubah. Oleh karena Billy Graham menganggap bahwa kasih setia Tuhan tetap ada walaupun tubuhnya lemah. Walaupun tubuhnya kemudian semakin merosot. Tapi kasih setia Tuhan dan kasih Tuhan tetap ia rasakan. Karena itu saya yakin sekali saudara, firman Tuhan. Paulus pernah mengatakan, meskipun tubuh jasmani kita semakin lemah, tetapi tubuh batinia kita dibaharui dari sehari ke sehari. Dan itulah yang dialami oleh Billy Graham, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak bersandar kepada manusia. Yang menjadi sandarannya bukanlah tubuhnya yang kuat dan suaranya yang lantang, tetapi kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan Billy Graham. Bapak Ibu Saudara, kalau sekali Billy Graham saja bersandar kepada kasih setia Tuhan, bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan setiap kita? Adakah kita masih bersandar kepada kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita terus bersandar, percaya kepada kasih setia Tuhan. Ini adalah aplikasi pribadi, Bapak Ibu Saudara, dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita dapat terus berdoa. Ada sebuah doa singkat, Bapak Ibu Saudara. Ini singkat sekali doanya, satu kalimat. Tetapi ketika menemukan doa ini, saya rasa ini doa yang sangat powerful. Doanya bunyinya begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku memilih yakin pada kasih setiamu di atas rasa takut dan rasa lelahku hari ini. Singkat, Bapak Saudara. Tuhan, aku memilih yakin pada kasih setiamu di atas rasa takut dan rasa lelahku hari ini. Bapak Ibu Saudara, terkadang hati kita lebih dikuasai oleh rasa cemas, oleh rasa takut. Terkadang Bapak Saudara, hati kita menjadi lelah begitu cepat oleh karena rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir ini. Tetapi doa singkat ini, Bapak Ibu Saudara, merupakan sebuah doa yang sangat-sangat powerful sekali. Karena di dalam doa ini kita diajak untuk memilih kasih setia Tuhan dibandingkan dengan rasa takut kita, rasa cemas kita. Kita diajak kemudian dialihkan pandangannya daripada rasa cemas khawatir kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dari gejolak batin kita kepada damai sejahtera yang Allah sediakan di dalam kehidupan setiap kita. Selanjutnya, Bapak Saudara, hal praktis yang dapat kita lakukan adalah satu hal yang dapat kita lakukan sesehari, yaitu membuat sebuah jurnal.
Kita di handphone ada notes begitu ya. Mungkin kita sesekali saudara, waktu kita sedang senggang, kita duduk sebentar. Ambil waktu 3-5 menit, tidak perlu terlalu lama. Kemudian kita mengingat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan saya di dalam setengah hari ini misalnya. Tuhan memberikan nafas misalnya. Hal-hal kecil bisa kita ingat. Tuhan masih memberikan saya tubuh yang sehat. Tuhan masih memberikan saya teman. Tuhan masih memberikan saya keluarga. Ketika kita mencatat itu Bapak Saudara, kita dibantu untuk mengingat akan jejak kasih Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Akan apa yang telah Allah kerjakan. Meskipun itu adalah hal-hal yang sederhana. Tetapi Allah mengerjakannya dalam kehidupan kita. Dan Allah terus setia mengerjakan hal itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kemudian hati kita menjadi lemah, buka catatan itu. Lihat kembali catatan itu, saudara. Maka kita akan kembali mengingat bagaimana Allah bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Dan itu adalah ingatan iman, kalau saya boleh katakan. Sebagai ingatan iman di dalam diri kita yang meneguhkan hati kita bahwa Allah tidak pernah berubah dalam kehidupannya. Kemudian Bapak Saudara dapat melakukan sebuah ketaatan kecil Bapak Saudara. Bapak Saudara, Allah adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Karena itu seharusnya kita juga berespon agar kita juga setia terhadap Allah. Mungkin tidak perlu tunggu hal-hal besar Bapak Ibu Saudara. Hal-hal kecil dapat kita lakukan, dapat kita mulai dengan sederhana. Dan demikian kita mulai belajar melakukan ketaatan kepada Tuhan. Misalnya kalau kita mengingat bahwa Allah adalah Allah yang selalu memelihara kita dalam keuangan. Mari kita belajar untuk jujur dalam hal keuangan. Meskipun mungkin ada godaan-godaan kecil di dalamnya. Kalau kita mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni Bapak Saudara. Mari kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita, saudara, untuk kita dapat terus percaya kepada Tuhan. Bapak Saudara, percayalah bahwa Allah yang telah memimpin bangsa ini di hari-hari yang lalu, Allah yang sama juga akan terus memimpin bangsa ini di hari-hari yang akan datang. Bangsa ini telah melewati berbagai musim, Bapak Saudara. Ada pandemi, ada krisis tahun 98, ada banyak hal telah dilewati. Tetapi kita bisa melewatinya. Itu karena kasih setia Tuhan. Dan percayalah bahwa kasih setia Tuhan juga terus akan ada bagi bangsa ini. Terus menerus. Yang terakhir saudara. Yang terakhir mari kita tetap mengharap kepada Tuhan. Ayat yang ke-20 mari kita baca bersama-sama. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah. Bapak Saudara, dikatakan bahwa kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Dialah Allah tempat kita berharap. Menanti-nantikan itu menanti dengan penuh kesabaran dan penuh keyakinan. Dan kita perlu terus-menerus, Bapak Saudara, melakukan ini dengan setia kepada Tuhan. Sebab Dia juga adalah Allah yang setia terhadap setiap kita. Bapak Ibu Saudara, di tahun 98, di tengah-tengah krisis moneter yang begitu besar terjadi di bangsa kita. Ada kerusuhan terjadi di mana-mana, usaha kemudian mulai jatuh, kemudian banyak perusahaan mulai tutup Bapak Saudara. Ada sebuah keluarga Kristen di sana yang juga terdampak akan krisis moneter ini. Ada seorang ibu, dia memiliki 2 orang anak yang masih sekolah. Ibu ini, saudara, memiliki suami yang tadinya bekerja di dalam satu PT. Kemudian suaminya dipecat. Kemudian keluarga ini mulai bingung bagaimana mereka harus melanjutkan kehidupan ini. Bingung sekali, saudara. Tabungan mereka ada tetapi tidak terlalu banyak.
Kemudian mereka melanjutkan kehidupan ini dengan memakai uang tabungan. Sehari demi sehari mereka lalui. Kemudian uang tabungan itu habis. Kemudian stok makanan di rumah mereka mulai menipis. Di saat-saat seperti itu, mereka terus berdoa kepada Tuhan. Mereka berharap kepada Tuhan. Mereka mengingat akan kasih setia Tuhan. Saudara, satu hal yang ajaib di tengah-tengah kondisi mereka, makanannya sudah habis. Tapi kemudian ada tetangga mengirimkan satu kantong beras kepada mereka. Dan sebuah lauk kepada mereka untuk mereka dapat nikmati. Padahal hari-hari kemarin mereka hanya makan beras dengan garam saja, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang-orang percaya mengalami kehidupan yang tidak mudah dalam kehidupannya. Ada pergumulan ekonomi yang mungkin hari ini sedang kita hadapi. Harga pokok naik, biaya sekolah harus tetap kita bayarkan. Gaji kemudian tidak sebanding lagi dengan kebutuhan. Mungkin kita juga mengalami pergumulan akan kesehatan, Bapak Saudara. Kesehatan mulai melemah, tidak sebaik dulu. Kaki dapat melangkah tapi rasanya mungkin lemah dan mungkin terasa sakit. Mungkin kita juga mengalami kesepian oleh karena di rumah tidak lagi ada anak-anak biasanya. Biasanya anak-anak ada, kemudian mereka mulai pergi ke kuliah begitu ya. Atau mungkin kita juga khawatir dengan masa depan bangsa kita. Kita khawatir tinggal di Indonesia yang tidak menentu ini. Bapak Saudara, di tengah-tengah kondisi kita yang demikian, mari kita menanti-nantikan Tuhan, penolong dan perisai kita. Sambil menantikan Tuhan, mari kita tidak pasif, Bapak Ibu Saudara. Mari kita tetap berdoa, mari kita tetap setia, mari kita tetap percaya bahwa Allah adalah Allah yang selalu menopang kita dengan kasih setianya di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa.